Wawancara khusus dengan Profesor Saskia Wiringa. Reporter Febriana Firdaus dari medium.com. Hai kawan muda, Ingat 65 kembali bersama kami, tim podcast Ingat 65. Kali ini kita akan berbincang tentang penghancuran gerakan perempuan terbesar di Indonesia, Gerwani, pada tahun 1965 dan seterusnya, serta misteri lubang buaya dengan Profesor Saskia Wiringa. Ternyata, lubang buaya yang kita kunjungi saat ini bukan lubang buaya, dalam tanda kutip, yang sesungguhnya. Tentang Profesor Saskia alias Saskia Eleonora Wiringa, ia lahir dan besar di Amsterdam, Belanda, 67 tahun yang lalu. Ia adalah profesor gender dan perempuan, serta hubungan sesama jenis lintas budaya di Fakultas Sosial dan Ilmu Perilaku di Universitas Amsterdam. Ia telah membantu mendirikan program studi perempuan di Karibia, Namibia, Sudan, dan Bangladesh. Ia telah mengajar di beberapa negara, di antaranya Indonesia, Jepang, Korea, Singapura, dan Afrika Selatan. Tapi ia punya ketertarikan khusus pada Indonesia, terutama soal gerakan perempuan. Pada akhir tahun 1970-an, Prof. Saskia melakukan penelitian tentang gerakan, politik seksual perempuan dan hubungan sesama jenis di beberapa negara, termasuk Indonesia. Dari penelitiannya itu, ia menerbitkan sebuah buku berjudul Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia, yang membuka mata publik di Indonesia, bahwa sejarah gerakan wanita Indonesia ternyata tak seperti yang dituturkan oleh sejarah versi Orde Baru. Prof. Saskia juga menerbitkan sebuah novel berjudul Lubang Buaya. Saat ini, Prof. Saskia aktif sebagai Ketua Yayasan IPT 1965 Belanda, yang menyelenggarakan pengadilan rakyat di kejahatan pasca tahun 1965 Indonesia terhadap kemanusiaan di Den Haag beberapa waktu lalu. Pada akhir Mei tahun 2017, saya, Febriana Firdaus, mewakili Ingat 65, mendapat kesempatan langka untuk mewawancarai Prof. Saskia yang lebih akrab dipanggil Saskia ini, di kediamannya di Den Haag. Edisi podcast kali ini juga ingin menjawab sebagian seruan yang datang dari para warganet di media sosial, termasuk politisi, untuk menonton kembali film G30 SPKI yang diproduksi oleh rezim Orde Baru. Sebab, narasi yang dituturkan, ternyata banyak mengandung kejanggalan. Mau tahu bagian mana narasi yang janggal? Temukan sendiri di podcast terbaru kami. Selamat menyimak. Ya, selamat siang. Selamat siang, Febri. Mari kita kuliti satu persatu. Gerwani adalah penggemar orgi, lonte, perempuan kasar dan menakutkan. Tapi siapa sebenarnya Gerwani? Aku memang bangga membaca dari kelompok di luar negeri, di mana-mana, umpamanya dari India, ya, yang menulis kepada teman-teman sendiri, aku baru dengar bahwa itu ada kelompok yang bagus sekali di Indonesia yang sangat efektif untuk pemberantasan buta huruf dan kerja dengan perempuan yang miskin. Karena itu sampai sekarang kurang ada ya. Waktu itu ya kita mesti mengerti apa itu Gerwani ya. Memang Gerwani itu banyak guru-guru yang ikut waktu itu ya, maka itu pendidikan menjadi begitu jelek sesudahnya karena banyak guru yang masuk yang sudah dibunuh atau dipenjarakan. Guru-guru itu perempuan yang mereka memang generasi baru yang pertama yang dapat pendidikan. Mereka mengajar dari Senin sampai ke kadang-kadang ke Sabtu ya, dan hari Minggu walaupun mereka tidak punya sepatu, mereka jalan kaki ke desa-desa jauh untuk itu mengajar perempuan-perempuan yang sudah dewasa yang buta huruf. Nah, itu semangat itu adalah Gerwani. Tapi di Lubang Buaya, di monumennya mereka berkumpul, menari tarian Hari Bunga, menggoda jenderal dan membunuh mereka dengan satu silet. Memutilasi alat kelamin dan mencongkel mata, itu yang kita dapatkan di film dan di monumen. Apa benar? Dan di dalam penelitian, aku memang ketemu bahwa itu pertama orang yang waktu itu dilatih di tempat Lubang Buaya itu bukan anggota Gerwani,
Bukan anggota Gerwani. Tidak, mereka anggota biasanya anggota pemuda rakyat ya. Karena itu Gerwani punya itu batas umur 16 baru boleh masuk ya. Maka itu bukan anggota Gerwani. Sedangkan dia umur berapa? Ya 13 14. Oke, bukan ya? Bukan. Belum ya. Belum. Karena dia umur 13 14 sedangkan Gerwani batas umurnya untuk jadi anggota 16 tahun. 16 Itu tahun. fakta pertama ya. Itu fakta pertama. Tapi karena perempuan itu mereka diasosiasikan dengan gerakan perempuan Gerwani. Itu pertama. Yang kedua, memang bahwa yang terjadi itu sama sekali tidak ada orgi atau tarian atau apa itu congkel mata atau potong alat kelamin. Itu sudah jelas. Dan itu memang jelas dari apa itu bukti dari tentara sendiri. Kalau pergi ke memang aku mengunjung waktu itu Monumen Pancasila Sakti, ada museum di sana ya. Dan di dalam museum itu jelas foto-foto dari jenazah masih ada seperti cukup jelas. Dan di foto-foto itu jenazah baru diambil dari sumur. Memang itu benar bahwa itu mereka dibunuh di sana. Dan dimasukin ke dalam sumur itu. Waktu jenazah keluar itu tidak ada darah kalau ada congkol mata atau di alat kelamin mesti itu sangat berdarah ya. Itu sesuatu itu memang seragam mereka utuh, tidak ada bukti apa saja. Dan masuk ke dalam museum itu seragam di sana ada, dan itu semua darah yang mereka dari luka mereka memang menderita masih ada. Kalau mereka umpamanya ada ditembak di bahu, di sana ada darah di dalam seragamnya, dan seragamnya memang ada lubang ya. Dan tapi di daerah alat kelamin tidak ada. Sampai utuh, tidak ada darah apapun di sana. Itu juga kejanggalan ya. Kejanggalan ya. Ya. Maka itu sudah benar, itu bohong besar. Tapi sampai sekarang pun masih ada orang yang percaya itu, dan waktu itu propaganda itu disebar kemana-mana sampai hampir semua perempuan yang sesudah itu aku atau wawancara sendiri, aku baca wawancaranya, mereka ditanya, kamu di Lubang Buaya ya? Orang dari Flores, dari Aceh, dari mana-mana, mereka belum pernah keluar desa, tapi dituduh mereka ke Lubang Buaya dan sudah memotong alat kelamin dengan satu silet ya. Itu juga yang aneh, potong itu alat kelamin itu. Memang semua itu diasosiasikan. Maka itu semua gerakan perempuan progresif Gerwani itu semua anggota diasosiasikan, walaupun ada 1,5 juta orang, karena itu memang jumlah anggotanya yang semua ada di sana orang ya? ikut ya. Dengan satu silet ya. Iya, satu silet ya. Tapi aku sekarang tertawa, tapi itu memang untuk menangis ya. Dan itu memang begitu. Dan orang berhenti pikir. Orang sampai sekarang pun masih ada orang yang percaya itu. Dan akibatnya ada beberapa. Akibat ada memang bahwa Gerwani hancur. Semua anggota Gerwani yang bekas Gerwani itu diasosiasikan semua dengan mereka pelacur atau apa saja ya. Londo di apa itu? Lonte ya. Lonte, mereka dipanggil Lonte sampai 80-90 tahun itu. Terus yang kedua itu adalah bahwa memang semua gerakan perempuan berubah sampai umpamanya Perwari yang cukup kuat waktu itu, yang cukup feminis ya, mungkin dia bisa dianggap lebih feminis daripada Gerwani waktu itu harus mundur dan tidak boleh feminis, dan semua feminist agency dianggap sesuatu yang asosiasinya dengan fitnah, dengan itu bahwa mereka memang asosiasinya bahwa mereka seksual, dan itu sesuatu yang kerja seks. Iya, kerja seks. Iya, sampai sekarang pun. Ya, sampai
Sampai sekarang pun aktivis perempuan yang terlalu keras menurut mereka dipanggil Gerwani baru. Ya, sampai sekarang Gerwani pun. baru, seakan-akan lonte baru atau pekerja seks baru, itu yang Itu asosiasinya begitu kuat. Maka itu aku merasa itu termasuk kampanye propaganda di dalam dunia ini yang terefektif. Karena itu malah propaganda Nazi itu kurang lebar. Karena itu memang Nazi waktu itu mereka kalah 45 dan itu berhenti. Tapi karena Soeharto tetap berkuasa, maka itu propagandanya tetap hidup. Ya, itu tidak pernah dari pemerintah mereka bilang maaf ya, itu memang fitnah yang sangat jelek, sangat jahat. Ya. Tidak pernah ada satu orang pun, tidak ada. Dan itu sangat diharapkan, aku rasa. Jadi ini ya yang kita tahu. 1. Anggota Gerwani tidak ada yang di lubang buaya, apalagi sampai ikut penyiksaan. Kalaupun ada perempuan di sana, maka itu adalah anggota pemuda rakyat. Karena anggota Gerwani harus berusia 16 tahun, perempuan yang ada di sana usianya 13-14 tahun. 2. Tidak ada penyiksaan, dibuktikan dengan kondisi jenazah, seragam, dan pakaian yang masih utuh, seperti yang terekam dalam foto-foto di museum. Oke, pertanyaan berikutnya. Toh para jenderal dibunuh di lubang buaya, dan di situ ada kamp pelatihan pemuda rakyat. Lagian Soekarno dan Aidit juga ada di markas Angkatan Udara RI alias AURI itu. Apakah itu juga propaganda? Ya, itu memang aku barusan ketemu. Memang tentara dengan sengaja selalu bilang lubang buaya Halim, ya. Selalu asosiasinya begitu. Itu memang dengan sengaja asosiasi itu karena mereka tidak hanya mau menghancurkan PKI dan Gerwani dan semua organisasi terasosiasi itu, tapi mereka juga perlu ada mereka memonopoli kekuasaan untuk ABRI waktu itu sendiri, dan mereka mau mengasosiasikan AURI dengan PKI. Dan memang yang ada itu adalah bahwa ada tempat lubang buaya di Halim sendiri, di dalam batasan Halim, Bandara Halim. Tapi itu tempat kecil dan itu hanya untuk pelatihan yang parachute, ya, paratrooper. Ya. Okay. Maka itu lubang buaya Halim ada. Tapi yang terjadi memang dengan itu tempat pelatihan anggota pemuda rakyat, dan itu memang di mana-mana ada tempat pelatihan waktu itu, ya. Memang itu bukan untuk sesuatu yang khusus untuk PKI, tapi seluruh negara, karena itu ada Soekarno dengan polisinya tentang Malaysia, ya. Itu memang semua di dalam itu. Maka itu asosiasinya dengan Halim salah. Ada dua tempat, ada tempat lubang buaya di dalam Halim dan ada desa lubang buaya Kecamatan Cipayung di tempat lain. Tidak begitu jauh, tapi memang tempatnya sangat lain. Kalau kalian sekarang lihat di dalam petanya, tidak ada hubungan tentang lubang buaya di mana ada sumurnya, tempat pelatihan itu anggota-anggota pemuda rakyat dan anggota-anggota lain juga waktu itu, ya. Dengan tempat di Bandara Halim sendiri. Tapi mereka memang langsung coba untuk menaikkan antara AURI dan lubang buaya dan PKI. Iya. Tapi sebenarnya 6 jenderal itu ditemukan di mana? Lubang buaya yang mana? Di lubang buaya Cipayung. Cipayung, yang desa Cipayung itu. Iya, yang desa lubang buaya di Kecamatan Cipayung. Di Kecamatan Cipayung, desa lubang buaya. Iya, itu tempat monumen, tapi tempat monumen itu bukan di dalam Halim. Maka itu asosiasinya dengan Halim itu salah. Jadi seakan-akan ada kalau monumen lubang buaya di situ seakan-akan dulu Angkatan Udara pernah terlibat dengan gerakan. Itu bekas kebun karet PKI. Itu. Ya. Itu lubang buaya di desa lubang buaya di mana sekarang ada monumen. Itu bekas kebun karet. Itu di luar kota. Iya. Sekarang memang di dalam kota karena itu Jakarta begitu besar. Tapi waktu itu bekas kebun karet di luar kota. Itu sama sekali di dalam Bandara Halim. Tapi asosiasinya
itu dengan sengaja dibikin oleh tak tahu siapa itu. Maka itu memang masih aku sedang meneliti dari mana cerita itu. Siapa punya otak? Mungkinkah ada politik faksi di militer sendiri waktu itu? Ya, memang. Maksudnya antara angkatan darat, angkatan udara. Ya, itu memang. Karena angkatan darat tidak percaya dengan Auri. Auri dianggap terlalu dekat Soekarno. Terlalu dekat Soekarno dan terlalu dekat dengan PKI. Iya. Dan juga waktu itu memang Aidit dibawa ke Halim. Aidit ya? Aidit sendiri itu sampai sekarang belum jelas kenapa dia dibawa ke sana, dan Soekarno juga dibawa ke Halim. Maka itu baik Aidit dan Soekarno berada di Halim itu, dan asosiasinya Halim Lubang Buaya itu persisnya untuk juga kasih suspicion kepada mereka bahwa kecurigaan bahwa Aidit PKI dengan Soekarno terlibat di dalam pembunuhan jenderal. Itulah. Oke. Walaupun kalau kita baca di laporan putusan akhir IPT, di situ dijelaskan ada beberapa media yang berafiliasi dengan tentara yang berperan untuk menyebarkan berita bohong itu, dan akhirnya Soekarno menegur pers waktu itu tidak benar, tidak ada silet-silet jenderal dan sebagainya. Ya, itu benar. Ya. Tapi Soekarno waktu itu sudah kehilangan kekuasaannya. Maka itu orang sudah tidak mendengarkan perintah dia lagi. Soeharto waktu itu sudah kuasa. Karena itu pembunuhan sudah di mana-mana ya di setelah itu ya, setelah pembunuhan 6 jenderal dan ada pembunuhan massal. Ya, itu sudah mulai pertama di Aceh. Itu tempat pembantaian yang pertama. Itu karena itu Jess Melvin bikin tesis yang sangat baik tentang itu, orang Australia, peneliti Australia, bagaimana di Aceh mulai, karena itu sudah ada hubungan sangat langsung antara Kostrad Soeharto dengan tentara di Aceh, karena itu ada konfrontasi Malaysia, karena memang Aceh sangat dekat Malaysia dan mereka memang siaga highest alert ya. Waktu itu mereka sudah dilatih, sudah siap, sudah berdiri. Maka itu hubungan antara Kostrad dan kelompok militer di sana sangat kuat, dan itu maka itu Soeharto dengan Kostradnya langsung bisa perintah untuk membumi hanguskan PKI di sana. Dan itu memang peranan tentara di mana-mana sangat jelas ya. Itu juga ada bohong-bohong besar bahwa umpamanya di Bali itu ada horizontal konflik ya, konflik horizontal. Itu bohong ya. Itu memang ada tension di dalam masyarakat waktu itu sangat tinggi malah, tapi yang memang memotori pembantaiannya itu selalu tentara. Malah di Bali itu baru itu sudah mulai sesudah itu memang militer masuk. Sepertinya anak muda perlu lagi ke Museum Lubang Buaya ya, bukan untuk menerima kebohongan, tapi untuk melihat bagaimana propaganda ini bekerja. Untuk anak muda pergi ke lokasi itu dan belajar bagaimana itu ada fungsinya propaganda. Karena propaganda yang di sana di mana-mana. Itu pertama ada memang monumen sendiri dengan patungnya. Lihat bagaimana Gerwani itu sudah di picture, ada digambarkan. Dan lihat ke sedikit lebih ke kanan kalau Anda berada di depan patung itu, pergi ke di tengah ada 65 dan ke kanan ada itu kemenangan Soeharto, dan di bawah tangannya ada memang perempuan seperti memang dihendaki oleh kelompok Soeharto. Memang mereka senyum, bawa bayi, sopan santun ya. Padahal itu sedikit ke kiri dari
dari tengah itu ada perempuan Gervani, dan itu digambarkan sangat keras, berdiskusi dengan sangat kasar dengan laki-laki yang jelek sekali, ya. Itu memang, maka itu peranan propaganda. Itu seolah memang ada tarian, ya, itu tarian yang sama sekali tidak ada. Maka itu lihat bagaimana bedanya antara yang digambarkan di patung itu dengan seragam dan foto-foto yang sekarang tidak begitu jelas lagi karena mereka membesarkan begitu, di mana itu tanda darah sama sekali tidak ada di bagian alat kelaminnya, ya, di bagian alat kelamin memang utuh di dalam seragamnya. Dan belajar peranan propaganda, dan belajar juga sesudah itu mulai belajar apa sebenarnya ada dan pekerjaannya Gervani yang sangat efektif. Oke, Saskia, kita belajar banyak hari ini tentang Gervani, lubang buaya, dan bagaimana propaganda bekerja. Tapi omong-omong, dari mana ketertarikan kamu untuk meneliti topik ini? Yang pertama aku memang tertarik tahu tentang lubang buaya itu adalah waktu aku mulai dengan studi S3 saya, judulnya tentang gerakan perempuan di Indonesia. Aku memang bukan hanya dosen waktu itu gender studies, tapi juga aktivis perempuan, aktivis feminis di Belanda, dan aku memang ingin tahu bagaimana gerakan perempuan Indonesia begitu berubah sesudah 65. Itu memang penting untuk saya tahu bagaimana gerakan perempuan yang begitu terkenal di dunia internasional, dengan nama sangat baik sebelum 65 menjadi gerakan perempuan yang terkenal sebagai seperti bodoh, ya, dan sama sekali tidak dihargai lagi sesudah 65. Mana bisa terjadi itu, ya? Aku tidak tahu itu. Nah, waktu itu aku memang sudah tahu bahwa ada kelompok Gervani yang cukup besar, malah itu gerakan yang perempuan yang tertiga di dunia waktu itu. Terbesar ketiga di dunia. Terbesar ketiga, ya, sorry. Bahwa itu hilang, dan aku sudah takut bahwa aku tidak akan ketemu orang begitu. Tapi yang tidak apa-apa buat saya, yang penting aku juga mau tahu bagaimana gerakan perempuan yang lain seperti Perwari, Wanita Katolik, Aisyah berubah menjadi begitu lain daripada sebelum 65. Itu memang judul tesisku. Okey, aku mulai jam 8.1 dengan pekerjaan itu, dan sesuatu sore 81. Dan sesuatu sore aku baru mulai. Tapi aku sudah sebelumnya melakukan penelitian di Solo tentang gerakan perempuan buruh di mana, maka itu sudah sedikit dikenal bahwa aku memang tertarik fokus tentang buruh perempuan dan gerakan perempuan waktu itu. Dan itu sesuatu sore ada tok-tok di pintuku, dan masuk seorang ibu yang sesudahnya itu menjadi teman akrab saya, Ibu Sujina. Ibu Sujina bilang, ya maaf Sas, kita belum kenal, tapi aku baru dari penjara dan dengar bahwa Mbak Sas tertarik tahu tentang gerakan perempuan. Aku punya cerita yang mungkin Mbak Sas tertarik tahu. Maka itu dia ceritakan kepada saya bahwa di sebuah desa Lubang Buaya ada cerita bahwa anggota mereka sudah menari tarian telanjang itu, yang terkenal itu, ya, harum bunga dan bahwa mereka memotong jenderal dan membunuh jenderal, memotong alat kelamin jenderal, dan juga jilat, mencongkel matanya. Nah, dan itu pertama kali aku dengar cerita itu. Dan aku heran sekali karena waktu itu bahasa Indonesia aku tidak begitu kuat. Aku pikir aku salah dengar, ya. Sampai 3 kali aku minta Ibu Sujina untuk mengulang cerita itu. Sampai itu betul, ibu itu bilang begitu, ya, ada perempuan muda 13-14 tahun yang
menari seperti itu, goda jenderal-jenderal, ya, menggoda jenderal yang sudah tua, ya, 60 tahun, ya, mana bisa sih. Dan sesudah itu memotong alat kelamin mereka, mana itu. Dan Ibu Sujina bilang, kami sendiri juga tidak begitu tahu dari mana cerita itu. Kami hanya tahu dari anak itu waktu mereka dipenjarakan, dan sesudah beberapa tahun aku baru bisa ketemu mereka karena dia sendiri, Ibu Sujina sendiri terisolasi waktu itu, dan bahwa mereka memang diperiksa dengan sangat keras, torture, disiksa, diperkosa, apa saja, ya. Dan terus menerus mereka dituduh dengan tuduhan itu. Dan kami tidak tahu waktu itu dari mana cerita ini dan apa juga pengaruhnya di luar penjara. Dan baru sekarang kami, kebanyakan Ibu Sulami waktu itu belum keluar, dan kami sebagai pengurus yang masih hidup, Gervani, di luar, dan kami sedang cari kebenaran bagaimana muncul cerita itu, dari mana, apa pengaruhnya, dan macam-macam, dan juga apa persisnya terjadi waktu itu. Dan kalau kamu tertarik tahu tentang itu, mungkin kami bisa membantu, karena itu untuk kami terlalu sulit dan bahaya untuk saling ketemu, belum bisa. Mereka antar anggota Gervani sulit sekali ketemu karena mereka diawasi, ya, oleh Pak RT, Pak RW. Mereka wajib lapor semua itu. Mereka tidak bisa jalan di luar kota, dan macam-macam. Maka itu, dan kami juga tidak akan dipercaya. Maka itu kalau ada seorang peneliti feminis yang tertarik cari bahan, kami akan mungkin bisa bantu. Okey, waktu itu aku tahu bahwa aku betul-betul, ya, aku marah dengan dengar cerita itu. Mana bisa fitnah itu? Mana itu memang jelas fitnah. Tapi dari mana fitnah itu? Aku marah besar dan aku ingin tahu itu. Aku merasa difitnah sendiri, ya, sebagai orang feminis. Walaupun dari jauh, toh aku sesama aktivis perempuan. Iya, sesama aktivis perempuan difitnah begini oleh tentara, mana bisa. Maka itu okeylah, aku setuju untuk tambah memang sejarah Gervani ke rencana tesisku yang waktu itu belum masuk, ya. Gervani itu, cerita Gervani belum masuk waktu itu, dan kami sudah sepakat bahwa aku tanggung jawab atas semua hal-hal analitis dan akademis, aku sendiri, dan mereka memang tanggung jawabnya untuk security, ya, supaya kalau dengan cerita yang aku nanti mempublikasikan tidak ada yang bisa dipenjarakan lagi, ya.